Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara kita banyak yang diuji oleh Allah dengan ujian-ujian alam yang memberikan satu reaksi yang luar biasa. Alhamdulillah kita di Python sini masih diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain yang patut kita syukuri agar Allah senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Takmir Masjid Mujahidin Python Kabupaten Probolinggo memberikan materi yang akan kita diskusikan bersama, amalan penghapus dosa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dalil-dalil yang disaring dari Alkitab dan As-Sunnah berkaitan dengan tema ini menunjukkan ada 10 cara bagaimana agar supaya kemudian kita jadikan sebagai amal dalam rangka untuk melebur, menghapus dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan, di mana kita sebagai manusia biasa, al-insanu makhlukul khata', bahwa manusia itu tempatnya salah, dosa dan kesalahan, bahwa tidak ada satupun dari kita yang bisa terlepas dari pelanggaran-pelanggaran syar'i. Maka kemudian Allah telah memberikan sarana-sarana dalam rangka kita manfaatkan untuk mendekatkan diri pada Allah agar supaya kemudian dosa-dosa kesalahan kita terhapus atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi as-samil alim minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzi asrafu ala anfusihim, di mana mereka yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, melampaui batas dalam dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. La taqnatu min rahmatillah. Ketahuilah manusia, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, kata Nabi, dosa yang kamu lakukan sebanyak
bumi memenuhi bumi sampai ke langit, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala siap mengampuni seluruh dosa-dosa yang kamu lakukan, jami'an, semuanya. Innahu, karena sesungguhnya dia Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah punya sifat Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tinggal kita bagaimana mau bertobat atau tidak dari dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Di dalam ayat yang lain di surah At-Taubah ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim." Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi Allah menerima taubat-taubatnya dilakukan oleh hambanya. Di dalam ayat yang lain, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Quran surah Asy-Syura ayat 25. Jadi Allah menerima taubat yang dilakukan oleh hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba. Karena Allah tahu kita ini manusia biasa, bukan dari kalangan nabi, bukan dari kalangan malaikat, maka Allah hadirkan wasilah taubat agar supaya kita manfaatkan, sehingga wasilah taubat itu mampu menghadirkan peleburan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih disebutkan bahwa jika seorang hamba berbuat dosa, saya bacakan hati biar cepat, lalu ia berkata, wahai Rabbku, aku betul-betul telah berbuat dosa, ampunilah aku. Rabbnya menjawab, hambaku telah mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Jadi ketika hamba mengakui dan memohon taubat ampunan kepada Allah, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala atas pengakuan dosa tadi, Allah mengatakan, ternyata hambaku mengerti, tahu bahwa aku ini Rabb yang selalu siap mengampuni dosa-dosa yang dilakukan dan menghukumi setiap orang yang berdosa. Aku telah mengampuni hambaku, kemudian ia berbuat dosa lainnya, lantas ia pun mengatakan pada Rabbnya, wahai Rabbku, aku betul-betul telah berbuat dosa lainnya, ampunilah aku. Rabbnya menjawab, hambaku telah mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Berbuat dosa, beristighfar, dimaafkan oleh Allah, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dosa lagi yang lain, dosa B, diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dosa C lagi, terus begitu. Aku telah mengampuni hambaku, lakukanlah sesukamu. Maksudnya ada, selama engkau berbuat dosa di mana engkau bertobat, maka Allah telah mengampuni. Kemudian ia pun melakukan dosa yang ketiga atau yang keempat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyediakan kesempatan kepada kita bagi siapa-siapa yang beristighfar, memohon ampun pada Allah. Ketika dia melakukan satu dosa, dia beristighfar dan meminta ampun, lalu Allah mengampuni.
lalu dia melakukan dosa yang berikutnya, dosa lain, dosa yang ketiga, keempat, dan seterusnya, dan jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengampuninya. Terus sampai begitu. Sampai kemudian dalam hadis sahih lain, sampai kalian hamba itu penat, letih meminta ampun atas dosa-dosa yang kalian lakukan kepada Allah, sedangkan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah letih mengampuni dan memaafkan. Allahu Akbar. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan menggantikan kalian dengan umat yang pernah berbuat dosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah untuk beristighfar, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Luar biasa ya. Seandainya kamu sekalian tidak pernah berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan kalian. Dan Allah ganti umat yang lain, di mana umat itu pernah berbuat dosa. Ini artinya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, tidak berbuat salah. Hatta para nabi sekalian pun. Cuman bedanya para nabi diberikan wilayah kekhususan. Kenapa mereka disebut dengan maksum? Karena ketika mereka berbuat salah, mereka langsung dimonitoring, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosanya clear, selesai. Beda dengan kita. Kalau kita berbuat salah, dosa, harus beristighfar dulu, harus bertobat dulu, baru kemudian Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan dan dosa kita lakukan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'adara minal istighfari wa in ada fil yaumi mi'ata marrah. Bukanlah orang yang terus berbuat dosa orang yang meminta ampunan, beristighfar walaupun ia kembali melakukan dosa dalam sehari sebanyak 100 kali. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam kehidupan ini ya Allah, kita melakukan dosa sebanyak 100 kali dalam kehidupan kita, Allah senantiasa menyediakan waktu dan kesempatan kepada kita menunggu. Adakah di antara kita yang berbuat dosa, berbuat salah itu beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan kebaikan sebagai pelebur dosa. Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibana sayyi'at. Ya Allah, astagfirullah. Dan ini kalau sholat pada kuda tepi siang dan pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi menjelaskan kepada kita, ittaqillahi tsumma kun.
wa bi sayyi'atil hasatamuha wa khaliqin nasa bi hasanil khuluqi. Bertakwalah kalian di mana kalian berada, di mana saja kalian berada. Ikutilah semua keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus daripada keburukan yang kalian lakukan. Dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya Allah. Di dalam hadis sahih lain disebutkan as-salawatul khamsa wal jum'at ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu lima bainahunna idza tanibat kabair. Di antara salat 5 waktu, dari satu salat ke salat berikutnya, subuh ke duhur menjadi pelebur dosa, duhur ke asar menjadi pelebur dosa, asar ke maghrib menjadi pelebur dosa, maghrib kepada isya menjadi pelebur dosa. Di antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, antara 2 Jumat menjadi pelebur dosa. Di antara Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya menjadi pelebur dosa. Di mana kemudian selama kalian menjauhi dosa besar. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang memahami hadis ini bahwa dosa-dosa kecil orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak mengerjakan dosa besar. Ada yang memahami bahwa dosa besar itu membutuhkan taubat. 2 hal yang berbeda. Dosa kecil itu butuh istighfar. Dosa kecil itu dia butuh kebaikan. Jadi semua kebaikan itu dia akan menghapus dosa-dosa kecil. Karena dosa besar itu butuh taubat. Jadi 2 pembahasan yang berbeda. Di dalam hadis lain disebutkan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang berdiri di malam Ramadan melaksanakan qiyam Ramadan, salatul tarawih, landasan motivasinya iman, dan kemudian mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan setahun yang telah lalu. Di dalam hadis sahih lain disebutkan bahwa siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata jorok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Makanya kemudian Rasulullah menjelaskan haji mabrur itu balasannya adalah jannah, surga. Rasulullah menjelaskan di dalam hadis sahih lain, keluarga, harta dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat atau fitnah. Namun fitnah itu akan terhapus dengan sholat, dengan saum, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf, mengajak orang berbuat kebaikan dan nahi mungkar, melarang orang melakukan kejahatan-kejahatan. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa amal-amal soleh itu menjadi penghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Masih banyak lagi dalil-dalil. Poin yang keempat, doa sesama orang beriman kepada lainnya seperti melalui sholat jenazah. Dari Aisyah dan Anas bin Malik dari Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatan minal muslimina yablughuna mi'atun kullahum yashfa'una ila syufi'un fih
tidaklah seorang mayit disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya hingga 100 orang, maka mereka semua akan memberikan syafaat kepada mayit tersebut. Jadi di antara dalil menunjukkan bahwa orang beriman itu bisa memberikan syafaat kepada saudaranya, di mana orang yang tadinya harus berdosa lalu kemudian dia diampuni dosanya disebabkan karena perbuatan baik saudara yang beriman, ibadah yang dilakukan oleh saudaranya yang beriman. Di dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah menjelaskan bahwa ketika orang-orang yang beriman senantiasa bersama di dalam ibadah dan amal soleh di dunia, sholat berjamaah, puasa bersama, sholat tarawih berjamaah, dan kebaikan-kebaikan lain. Lalu kemudian ketika dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, lalu dia tidak jumpai, dia tidak temukan saudaranya di dalam surga. Dia bertanya, "Ya Allah, kemana sahabatku si fulan si fulana?" Katanya Allah, "Mungkin mereka berada di neraka. Tolong kau cari mereka di neraka dan tarik, ajak mereka masuk ke dalam surga." Lalu kemudian saudara-saudara yang masuk dalam surga tadi berangkat ke neraka dan mencari sahabatnya yang mereka berjamaah dalam kebaikan ibadah dan amal soleh di dunia, ditarik semua, diberikan syafaat, dimasukkan mereka ke dalam surga. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang kemarin kita bawakan tentang keluarga, orang-orang yang beriman masuk dalam surga, suami istri, lalu kemudian dia menarik bapak-bapaknya, ibunya, kakek nenek moyang yang beriman sampai kepada cucu cicit piu dan terbawa, semuanya dimasukkan ke dalam surga tanpa mengurangi kebaikan daripada orang-orang beriman tadi, dan kedudukannya sama. Jadi orang yang tadinya berdosa, bersalah dan semuanya yang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala neraka, lalu kemudian keluarganya menarik dia lantaran amal soleh keluarga tersebut, ditarik dimasukkan ke dalam surga. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu ia disolati dengan solat jenazah oleh 40 orang, di mana mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, melainkan orang yang disolati tadi tidak akan mendapatkan syafaat dari mereka. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah doa bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, memberikan syafaat kepada sesama saudaranya. Di dalam hadis sahih lain, Rasulullah menjelaskan bahwa komparasi daripada dalil-dalil yang kemudian menjadi perbedaan atau perdebatan di kalangan ulama adalah ketika kemudian di antara dalil wa laisa lil insana illa ma ketika orang yang berat sekali dosanya, banyak dosanya, lalu kemudian dia memanggil keluarganya agar kemudian memikul dosanya, maka walau kan ada kurba, katanya Allah, keluarganya pun tidak akan mampu membantu memikulkan dosa yang dilakukan oleh keluarganya. Dalil ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dalam persoalan mahsyarnya, di persoalan mahsyarnya. Seperti di dalam surat Luqman di ayat 33, seorang bapak tidak peduli dengan anaknya, seorang anak pun tidak bisa membantu bapaknya.
masing-masing nafsi-nafsi. Itu ayat yang berkaitan dalam pengadilan mahsyar. Tapi ketika kemudian seseorang sudah divonis masuk ke dalam surga, maka dia memanfaatkan hak otoritasnya dia sebagai penghuni surga, ahlul jannah, untuk memberikan syafaat kepada keluarga terdekatnya, kepada saudara-saudara. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang mendoakan saudaranya dengan satu doa, melainkan Allah akan mengutus malaikat yang bertugas ketika berdoa kepada saudaranya. Malaikat itu pun berkata, amin, semoga Allah kabulkan. Engkau pun akan dapat yang semisal. Jadi seorang berdoa kepada saudaranya, saudaranya lagi tidur, saudaranya lagi maksiat, saudaranya lagi dalam dosa-dosa kemaksiatan dilakukannya, lalu dia didoakan oleh saudaranya, maka orang yang didoakan tadi mendapatkan manfaat faedah dari doa saudaranya. Bahkan malaikat khusus datang, khusus datang mendoakan, mengaminkan saudara yang mendoakan, dan kemudian mengatakan engkau yang berdoa juga mendapatkan hak yang sama. Masya Allah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak dalil yang berkaitan itu. Keenam adalah syafaat. Rasulullah menjelaskan, syafaat ila ahli kabairi min ummati. Syafaatku untuk berlaku terhadap pelaku dosa besar dari umatku. Sebagaimana hadis-hadis yang sering disampaikan secara muktabar yang terkenal, ketika kemudian Rasulullah diberi kesempatan untuk memberikan syafaat, proses yang panjang itu, Rasulullah sujud, lalu kemudian kata Allah, kau berdiri, apa karepmu Muhammad? Ya Allah, di dalam neraka itu ada umatku banyak sekali. Oke, baik, malaikat masuk ke dalam neraka, cari umat Rasulullah yang udah pada gosong, temukan di dalam hatinya ada keimanan sebesar biji korma, lemparkan di narul haya, sungai kehidupan, gandeng-gandeng ayu-ayu lagi. Usia mereka kisaran 33 tahun. Rasulullah kemudian sujud lagi, proses yang sama. Lalu kemudian Allah perintahkan malaikat keluar, cari umat Rasulullah yang dalam hatinya ada keimanan sebesar darah, lemparkan ke nahrul haya, sungai kehidupan, gandeng-gandeng ayu-ayu lagi. Masuk lagi malaikat atas syafaat Rasulullah, cari umat Rasulullah yang kosong-kosong, yang di dalam hatinya ada keimanan setitik debu, asalkan tidak melakukan syirik, setitik debu tok. Maka kemudian dilemparkan mereka ke nahrul haya, sungai kehidupan, lalu kemudian mereka masuk ke dalam surga. Sampai di sini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa poin, ada yang ingin ditanyakan, komentar, saran, masukan, saya persilakan. Demikian, ada satu aturan yang berikutnya itu mengatakan bahwa sholat itu tidak membutuhkan sholat. Nah, kemudian dia meninggal dunia. Apakah ini butuh sholat? Ya, bagaimana? Mengingat dia tidak sholat muslim. Ya, itu aja Pak Haji. Oke, baik. Ada seseorang yang mengikuti suatu aliran
entah aliran kepercayaan dan seterusnya, memiliki satu i'tiqadiyah, keyakinan bahwa sholat itu tidak perlu alias tidak wajib, lalu dia mati dalam kondisi keadaan tidak sholat, derma orang nikah, apa masuk surga, apa perlu disolatin dan seterusnya, sebagaimana perilaku yang dilakukan oleh seorang mayit. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kalau orang yang memiliki keyakinan itu orang yang mengerti dalil, ngerti nasnya, Quran hadisnya ngerti, ya, cuman kemudian salah dalam menafsirkannya, memahaminya, karena penafsirannya birra'yi, dengan akalnya, dia tidak menggunakan panduan tafsir yang mu'tabar, Ibnu Katsir, Al-Maraghi, jalan lain dan seterusnya. Maka kemudian orang seperti ini, ya, dia telah murtad, kafir, keluar dari Islam karena menganggap sholat tidak wajib. Beda dengan orang yang kemudian memahami bahwa sholat itu wajib, tapi orangnya sengkah, ya, diajak sholat banyak alasan, ya, alasan pakaian kotor lah, najis lah, intinya orangnya malas, sengkah. Maka orang seperti itu dia tidak murtad tapi berdosa besar. Nah, adapun orang yang kemudian memahami seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, kelompok anggota hanya ikut-ikutan, kan banyak kan? Banyak orang noro aliran kelompok nikah-nikah, kan banyak orang-orang awam. Seongkun tak tahu, tak onek. Pokoknya orang bunte, ya, ikut-ikutan, dalil nggak tahu. Maka kemudian orang yang awam ini, ketika dia meyakini seperti itu, kalau dia masih hidup, maka perlu iqamatul hujjah. Perlu kiai yang mendengar, ustadz mendatangi orang ini, menasehati, menyampaikan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah tentang wajibnya sholat. Lalu kemudian orang ini sudah disampaikan dan dia tetap ngeyel untuk kemudian bertahan dan meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka orang nikah kafir, murtadiyah. Yang ketiga, kalau orang ini belum ada ahli sunnah wal jamaah yang mendatanginya, menyampaikan tentang dalil-dalil wajibnya sholat, dia hanya ikut-ikutan dan mengikuti pimpinan yang salah dalam menafsirkan dalil-dalil tadi, sehingga dia juga ikut memahami sholat itu tidak wajib, tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah, ya. Sama dengan pelaku dosa besar, semasa hidupnya nggak sempat bertobat, tabrakan, mati langsung. Habis berzina, dah mati orangnya, ya. Habis bunuh orang, carok, orangnya carok mati. Itu buruk juga, mati dia orangnya, nggak sempat bertobat. Tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, Allah maafkan, Allah masukkan dia ke surga. Kalau Allah tidak maafkan, Allah masukkan dia ke neraka karena dia tidak sempat bertobat. Tapi nanti dia mendapatkan berbagai macam syafaat, baik syafaat dari Rasulullah maupun syafaat dari orang-orang beriman, agar supaya dia masuk ke dalam surga. Bahkan kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, panjang sekali hadisnya, dijelaskan ada orang tidak pernah berbuat kebaikan kecuali sekali itu dalam hidupnya. Dia gak pernah syirik kepada Allah, ya, dia gak pernah syirik pada Allah, tapi dia pernah melakukan suatu kebaikan, yaitu dia memudahkan orang lain dalam transaksi jual beli. Maka sebab kebaikannya satu itu, Allah masukkan dia ke dalam surga. Bahkan di hadis Sahih Bukhari Nabi menjelaskan, Allah raup dengan tangannya ke dalam tanah di neraka,
Lalu kemudian Allah kebas, keluarlah, berjatuhlah, bergugurlah dari tangan Allah itu umat Rasulullah Muhammad SAW yang sama sekali tidak pernah berbuat kebaikan. Lalu kemudian mereka dimandikan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Panjang hadis itu. Ya. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pokok persoalan itu dilihat, ditinjau dari beberapa segi. Tidak semua orang langsung disikat, ya, tapi harus dipahami dulu orang itu ngerti apa tidak. Kan banyak orang ikut-ikutan masalahnya. Nah, orang yang ikut-ikutan ini yang kemudian perlu kita luruskan sehingga kemudian mereka bisa sadar gitu. Begitu Pak Haji ya? Gitu. Hah? Oh ya, mohon mate deremai sholat atau tidak? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi keyakinannya dan ya, dia semasa hidupnya otomatis satu kelompoknya pasti menyolati dia atau tidak disolati langsung dikuburkan, itu urusan kelompoknya dia. Nah, pertanyaannya, kalau dia matinya bertetangga dengan kita, derma nih kak. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada dohir yang kita tangkap. Orang ini betul-betul ngerti apa norobunte. Orangnya petani, tidak banyak waktu, hanya ikut-ikutan, ya, nggak ngerti baca Al-Quran juga, nggak tahu baca Al-Quran. Menurut kita, hemat kita ini, maka berusudon. Orang dalam kondisi seperti itu, dia hanya ikut-ikutan, maka wajib bagi kita untuk menyolatinya. Beda kalau kemudian orang itu dikenal sebagai ustadz, pakarnya sudah, lalu mengatakan sholat tidak wajib, maka kemudian dia murtad dan tidak layak, tidak boleh disolati. Ya, insyaallah begitu. Ada lagi yang lain? Monggo Ustaz. Esensi tupoksi kami ini sebenarnya dalam persoalan Islam tugasnya apa saja dan punya wewenang apa saja untuk menjadi wadah untuk memakmurkan. Soalnya saya pernah mengajukan untuk menjadi khatib bersama masjid, dan saya salah satu tamunya itu minta ada ijazah saya coba ijazah saya, dan ijazah saya memang dari lembaga pendidikan sehingga ditolak. Alasannya maaf tidak sepemahaman dengan karena kami ormas seperti apakah takdirnya dunia itu digunakan soalnya apa dalam sesuatu tidak ada dalam imunitas semua orang Muslim ada di sana dan lihat backgroundnya dari Muhammad, sehingga bagaimana caranya agar saya nanti bagaimana kita mengurus untuk berdakwah bukan melihat apakah dia wajibnya promosinya atau wajib masyarakat yang kedua, dulu pernah kita memberikan suatu kekayaan seperti kepada sebuah ormas, baik itu NU ataupun Muhammadiyah. Bagi sedangkan dalam saya ini itu berlaku masyarakat bahwa Islam adalah segala sesuatu yang kemanfaatan yang untuk masalah baik bagi mereka dimanfaatkan banyak orang. Pernah lagi diberikan suatu ladang kayak surga, lalu Islam diminta diberikan dengan sahabat yang beri Rasulullah itu untuk banyak orang membutuhkan ibadah yang sudah bagi karena itu untuk masyarakat. Nah, bagaimana? Ada kita ada pekerjaannya adalah sesuatu yang ditawari untuk menjadi suatu pertolongan bagi
sumber daya alam tersebut, mana sumber daya alam itu kemanfaatannya untuk banyak orang banyak, tapi hanya untuk kelompok tertentu yang dikelola oleh seperti itu. Bagaimana dari hasil penghasilan yang diberikan? Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang pertama tentang takmir masjid, ya. Takmir masjid, apa saja pekerjaannya, tupoksinya apa aja takmir. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an Allah hanya bicara tentang orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Lalu kemudian dalam organisasi yang dibentuk oleh manusia dalam urusan kemaslahatan, karena zaman Nabi nggak ada, makanya kemudian ada memahami seperti membuat sebuah organisasi ketakmiran bid'ah katanya, karena zaman Nabi nggak ada. Tapi kita jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada kemaslahatan. Masjid yang besar ini kalau kemudian tidak dibuat sebuah organisasi, tidak dibangun atau dibentuk sebuah kepanitiaan, kemitraan, maka ini akan amburadul, ya, akan amburadul. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ali, al-haqqu bila nidam yaghlibul batil binidam. Kebenaran itu kalau tidak terorganisir, dia akan dikalahkan, dihancurkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi kembali kepada hukum alam, hukum dunia, di mana pembuatan sebuah organisasi apapun, ya, itu kembali kepada urusan kemaslahatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling ta'awun, bertolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Makalah kemudian dibentuk, ada ketuanya, ada penasehatnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada bagian dakwanya, ada bagian humasnya, ada bagian peralatan macam-macam, sampai kemudian parkir, sehingga masjid itu berjalan dengan baik, tertib, nggak kardiman. Kalau semua orang ngurus, hancur itu, rusak masjid itu, ya. Maka kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengelolaan masjid itu diatur kembali kepada kemaslahatan umat. Yang kedua jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditanyakan tadi, ketika kemudian khotib di salah satu masjid yang kebetulan organisasinya berbeda, lalu kemudian ditolak, ya. Misalkan orang Muhammadiyah khotib di Masjid NU ditolak, orang NU khotibnya di Masjid Muhammadiyah ditolak. Ini takmir seperti ini, takmir yang nggak paham, takmir yang nggak mengerti. Itu namanya asobia, fanatisme buta. Ini yang berbahaya, ini yang merusak, ya. Yang benar itu adalah memberikan masukan. Ustaz, ini warga di sini NU, ya. Ustaz kan orang Muhammadiyah, paham kan apa yang kemudian tidak boleh disinggung dan seterusnya. Sampaikan yang umum-umum saja, ya, gitu ya. Jadi enak. Saya diminta jadi khotib di kalangan NU. Saya tanya, atau imam di Masjid NU, saya tanya, basmalahnya jahar apa sir? Terserah Ustadz pon. Oh iya sudah. Basmalahnya nyaring, engki nyaring pon. Dalilnya sama-sama sahih. Ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau habis sholat, saya bilang, saya gak biasa memimpin doa berjamaah, zikir berjamaah. Tolong jenengan ambil alih ya. Siap Ustaz. Jadi tugas saya adalah ngimami khotib, nanti yang mendoakan atau memimpin zikir berjamaah itu mereka yang sudah terbiasa. Jadi sebenarnya membangun komunikasi.
bukan kemudian melarang. Seolah-olah ini kan NU Muhammadiyah agama, ini bahaya. NU dan Muhammadiyah itu adalah organisasi. Agama kita sama Islam. Ya. Ini makanya kemudian yang mempertajam perbedaan-perbedaan ini dari kalangan-kalangan kiai, kalangan ustadz yang seharusnya duduk bersama. Ada Masjid Muhammadiyah yang kemudian rutin memanfaatkan kiai dari NU. Siapa yang sekarang menjadi kiai, siapa yang jadi sekarang pengganti kemarin itu, ketua PBNU? Ya, kiai itu beliau itu diundang rutin untuk mengisi dan mengimami di Masjid Muhammadiyah, salah satu di daerah rutin beliau yang mengisi. Ketika ditanya, kalau nggak keliru kiai apa Zawahir siapa aja ya, Ustadz kenapa harus saya kan NU, sudah tahu saya kan sarungan dan seterusnya. Ya, memang sengaja kita mengundang kiai dari NU mengimami di Masjid Muhammadiyah, mengisi di Masjid Muhammadiyah, agar supaya jamaah Muhammadiyah itu mengerti apa argumentasi, alasan saudara-saudara Nahdiyin di dalam mengamalkan dan meyakini hal-hal yang seringkali diperdebatkan di kalangan umat. Ya, jadi diberikan waktu. Jadi betapa indahnya kalau masing-masing orang-orang yang berkompeten ini duduk ngopi bersama, diskusi bersama, insya Allah yang dibawa ini akan manut. Repotnya kalau kemudian ada keyakinan kalau begini nanti saya ditinggal oleh jamaah, repot itu. Jadi pertanyaannya, ini masalah perbedaan khilafiyah apa perbedaan pendapatan? Itu yang dipertanyakan. Apakah karena sering bertengkar ini karena pendapatan yang berbeda atau memang khilafiyah? Itu yang pertama. Jadi pertanyaan tadi Ustadz, takmirnya yang nggak paham, nggak ngerti, ya. Harus diangkat takmir yang paham agama sehingga kemudian bisa merespon dan menyaring dalam komunikasi lintas organisasi. Ya, harus diadakan. Sekali-kali mengundang kiai-kiai dari organisasi yang berbeda untuk mengisi di masjid-masjid tersebut sehingga kemudian tumbuh ukhuwahnya. Jadi harus tahu ma'rifatul medan, harus ngerti medan. Harus mengerti. Jadi menyampaikan di suatu kalangan jangan bawa khilafiyah. Nanti lama-lama kita dipentungi orang, digeruduk, disuruh pulang kita, di demo. Karena yang dibahas adalah khilafiyah. Sampai hari kiamat gak bakal ketemu. Bahas yang umum saja. Biar kemudian ukhuwah itu tersambung. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang sumber daya alam. Di pasal 33 disebutkan bahwa bumi, air, kekayaan dan semua yang terkandung di dalam perut bumi ini dikelola oleh negara dan dikembalikan kemakmurannya sebesar-besarnya untuk rakyat. Jadi yang mengelola ini adalah negara. Jangan sampai organisasi, jangan sampai kelompok. Kenapa? Karena kalau organisasi atau kelompok nanti akan ada kecemburuan. Loh, kenapa organisasi boleh mengelola tambang, organisasi ini kok tidak? Repot nanti, bahaya. Ya, ada kecemburuan. Kalau negara yang mengelola, maka kemudian negara punya hak. Ya, kata kuncinya, negara hanya mengelola, bukan memiliki. Pemiliknya adalah rakyat. Maka kemaslahatan kemakmurannya, hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Selama ini kok tidak? Ya kita yang salah milih. Lah sudah tahu bejat, sudah tahu penipu, sudah tahu munafik, sudah tahu kayak seperti itu, kenapa dipilih?
Yang salah siapa? Rakyat. Ya, yang salah rakyat. Akhirnya kemudian negara sampai sekarang ini belum bisa menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 yang dibuat oleh grandfather kita. Luar biasa. Sebenarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu diambil dari intisari Al-Quran dan hadis. Ya, sebenarnya dibahasakan secara bahasa nasional sehingga kemudian semua agama nerimo. Ya, kalau semua kemudian orang-orang Islam ini mengelola dengan baik, insya Allah terjadi kemakmuran itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya satu negara itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah buka seluruh pintu-pintu keberkahan dari langit dan seluruh keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi karena mereka mendustakan kebenaran, kami siksa mereka dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Katanya pejabat, enggak, kayu enggak ditebang. Enggak taunya begitu dibawa oleh banjir bandang, kayunya gelondongan, tulisannya ada semua. Ia yang nebangkan mereka. Akhirnya Dhaharal fasadu fil barri wal bahari, itu sudah telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan nakal, tangan tamak, rakus dari manusia. Maka orang yang tidak berdosa pun merasakannya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian pada suatu fitnah yang datangnya tidak khusus menimpa para pendosa. Orang makan nangka, yang nggak makan nangka ikut getahnya. Orang yang menebang pohon, mereka yang dapat duit, mereka yang kaya, yang orang yang lain miskin dan seterusnya kena getahnya banjir bandang, orang yang mati, rumah hancur dan seterusnya, ada sapu rata. Jadi kalau kekayaan negara ini diberikan kepada kelompok organisasi, tambah hancur negara, karena masing-masing berbuat sesuai dengan keinginan dan kecenderungan syahwat dunianya. Maka negara yang harus mengelola. Insyaallah begitu. Sudah masuk waktunya? Mic-nya nyalakan. Sudah masuk waktu. Baik, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfiru innal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.